Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk bab baru, bab 4 materi tentang produk, teknologi, transportasi dan logistik. Tujuan pembelajarannya yang pertama mendeskripsikan pengertian produk, teknologi, transportasi dan logistik, mengidentifikasi berbagai jenis produk, teknologi, transportasi dan logistik, memahami perencanaan usaha, produk, teknologi, transportasi dan logistik, meliputi peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, coba ajukan pertanyaan. Ini merupakan gambar gambar dari alat transportasi ya, berupa pesawat gitu. Teknologi, transportasi, dan logistik. Nah, menurut pengertiannya yaitu salah satu teknologi yang mengalami perkembangan saat sangat pesat adalah teknologi transportasi dan logistik. Berbagai teknologi transportasi telah berkembang untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Jadi, teknologi ini adalah teknologi yang sangat pesat gitu ya, mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Jadi kalau kita tanpa ada teknologi transportasi, bagaimana gitu ya? Gitu. Sekelas info. Perkembangan logistik di Indonesia semula diawali dengan munculnya perusahaan-perusahaan pengiriman ekspres. Perusahaan pengiriman ekspres menawarkan jasa pengiriman barang dari satu pihak ke pihak lain, yang bisa diartikan mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen gitu. Next, teknologi transportasi dapat diartikan sebagai sarana dari berbagai jenis kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi, dapat diartikan bahwa teknologi transportasi itu adalah jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang-barang, tentunya untuk kenyamanan keberlangsungan hidup kita ya sebagai manusia. Nah, ini ada macam-macam teknologi transportasi dan logistik. Yang pertama, berdasarkan jarak tempuh, transportasi jarak pendek. Nah, kalau transportasi jarak pendek ini merupakan alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan objek, baik benda maupun makhluk hidup dengan jarak tempuh hanya beberapa meter saja, seperti eskalator dan lift ya. Ini digambar contohnya ada eskalator, jadi jaraknya tidak terlalu jauh, jadi bisa memindahkan barang di satu titik ke titik lain, atau memindahkan benda atau makhluk hidup gitu ya, berpindah tempat dengan jarak yang pendek tentunya. Ini beberapa contoh alat transportasi jarak pendek. Yang pertama ada troli ya. Kita sering menemukan troli kalau belanja ke swalayan. Ke Jogja, Pelabuhan Ratu ada swalayan, lihat troli. Nah, itu termasuk dari transportasi jarak pendek. Terus ada keranjang. Keranjang ini kita sering temukan ya. Kalau kita belanja ke swalayan, kalau belanjaannya kita nggak terlalu banyak pasti pada pakai keranjang. Terus selanjutnya di sini ada baki. Nah, baki ini tempat memindahkan barang. Jika misalkan kita ada tamu, memindahkan benda atau menyajikan makanan, itu memindahkan dari dapur misalkan ke ruang tamu. Jadi menggunakan baki gitu. Nah, yang ini transportasi jarak jauh. Eh, Saat melakukan pemindahan objek, baik barang maupun makhluk hidup, dengan jarak tempuh yang jauh, alat transportasi yang digunakan harus disesuaikan dengan jarak tempuh serta keadaan geografis suatu lokasi. Jadi, kalau kita menentukan transportasi untuk jarak jauh, ada beberapa hal yang harus kita tentukan. Yang pertama, transportasi yang digunakan harus sesuai, terus keadaan geografis dan dalam suatu lokasinya harus seperti apa gitu ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, contohnya lokasi yang terpisah
pulau dan lokasi yang memiliki medan yang sulit dapat menggunakan alat transportasi laut dan udara. Kalau misalkan kita mengirim barang antar pulau, berarti kan karena susah tidak bisa menggunakan kendaraan darat, malah menggunakan kendaraan laut. Terus kalau misalkan pegunungan, medannya menggunakan transportasi udara seperti itu. Terus selanjutnya berdasarkan tempat bergerak, ada transportasi darat, alat pengangkut barang. Contohnya ya, ini troli yang digunakan sebagai alat pengangkut barang. Terus ada sepeda. Di beberapa negara ini sepeda digunakan sebagai alat transportasi ketika akan bekerja atau sekolah. Kayak di Jepang gitu ya. Warganya gitu jarang menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi. Kalau misalkan harus bepergian itu, kalau nggak kendaraan umum dan bisa menggunakan sepeda gitu ya. Ini ada beca. Contohnya, beca merupakan jenis transportasi yang memiliki 3 roda. Terus ada delman. Delman merupakan alat transportasi tradisional yang memiliki roda 2 atau 4 dan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Bajai ya, kita sering lihat ya kalau di perkotaan, terutama di Jakarta banyak sekali bajai. Ini merupakan jenis kendaraan yang berasal dari India katanya tuh. Bajai memiliki 3 buah roda. Terus ada sepeda motor. Sepeda motor merupakan jenis transportasi yang memiliki 2 buah roda dan menggunakan mesin sebagai penggeraknya gitu ya. Terus ada mobil nih. Mobil merupakan jenis transportasi darat yang memiliki 4 buah roda dan digerakkan oleh mesin berbahan bakar bensin atau solar. Terus selanjutnya ada bus. Nah, bus ini merupakan jenis transportasi darat yang memiliki bentuk yang besar dan panjang. Satu bus dapat menampung puluhan penumpang. Kereta api. Nah, kereta api merupakan jenis transportasi yang paling panjang dibandingkan dengan transportasi lainnya. Pada umumnya, kereta api terdiri dari 1 buah lokomotif dan beberapa gerbong gitu ya. Kalian sudah pernah naik kereta api belum nih? Nanti kalau belum, kalau kondisinya sudah normal, coronanya sudah nggak ada, nanti cobain naik kereta api. Seru pokoknya ya. Terus ada transportasi laut nih, ada sampan. Sampan merupakan kapal kecil yang digunakan sebagai alat transportasi dan telah ada sejak dahulu. Sering lihat ya kalau misalkan sampan ini di sungai biasanya sering digunakan. Kalau di laut itu ada, tapi digunakannya tuh di perairan-perairan yang tenang gitu. Terus ada kapal barang. Nah, kapal barang ini adalah kapal jenis pada umumnya digunakan sebagai sarana pengangkutan barang dalam jumlah yang besar. Biasanya ini impor ekspor ya. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan mau ngirim barang ke luar negeri atau dalam negeri antar pulau, nah kapal-kapal seperti ini yang digunakan gitu untuk mengangkut barang-barang yang jumlahnya sangat besar itu. Nih, terus selanjutnya ada kapal penumpang. Kapal penumpang sering digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau. Kapal ini memiliki jenis beragam. Ada yang hanya digunakan untuk sarana transportasi, tetapi ada juga yang digunakan seperti bertamasya, seperti kapal pesiar. Nah, ini biasanya kapal-kapal yang di luaran ya, di luar negeri gitu. Banyak kalau kita mau liburan antar negara biasanya menggunakan kapal-kapal seperti ini, kapal-kapal pesiar gitu. Transportasi udara. Yang pertama ada pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan jenis transportasi udara dengan mesin jet turbofans. Pesawat mampu terbang dan mengangkut banyak penumpang. Ini untuk pesawat terbang. Terus ada helikopter. Helikopter memiliki kelebihan dibandingkan pesawat terbang, yaitu mampu mendarat dimanapun asalkan memiliki lahan yang cukup. Iya betul ya, karena kan lebih besar pesawat terbang daripada helikopter. Terus jumlah penumpangnya juga kalau helikopter itu nggak terlalu banyak gitu ya, terbatas karena tidak terlalu besar. Nah, anak-anak, dicukupkan dulu sampai di sini materi yang sekarang.
Untuk selanjutnya kita akan ngebahas tentang keterkaitan teknologi transportasi dan logistik. Nah, tolong di-subscribe ya, ini channel Bapak. Jadi nanti kalau misalkan ada materi baru nanti ada notif ke kaliannya. Terus jangan lupa subscribe, terus jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, selalu cuci tangan yang penting, jaga kesehatan ya. Semoga kita sehat dan terjaga gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.